ada begitu banyak hal-hal di dalam dunia ini sekalipun, yang orang-orang dunia sekalipun alami, tetapi mereka tidak dapat menjawabnya. Karena seringkali itu menjadi satu apa ya? Misteri. Satu misteri. Pada saat ini, pelajaran tambahan kita akan melihat bagaimana apa yang misterius itu ya. Kenapa sampai itu menjadi satu hal yang misterius yang mungkin kita tidak dapat pecahkan pada saat ini. Tapi yang satu hal yang kita percaya, dan kalau kita bisa lihat pelajaran kita tadi malam juga sudah menyatakan bahwa Tuhan tidak menciptakan hal yang buruk. Ya, tidak menciptakan kematian, tidak menciptakan masalah dalam dunia ini. Kejadian 1 ayat 31 katakan pada saat dia menciptakan alam semesta atau bumi kita dikatakan apa? Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Tidak ada dosa. Tidak ada pembunuhan. Pembunuhan itu jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah Adam dan Hawa mendengar perkataan, menerima bujukan, dan menerima apa ya? Menerima tawaran berdosa dari setan, ya, baru kita lihat ada apa? Ada kematian, ada ini dan itu dan lain sebagainya. Tidak heran, yang baik itu Allah, saudara. Walaupun dunia sudah jatuh dalam dosa, ada begitu banyak penyakit, begitu banyak kematian, tapi Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya kita tidak akan mati selama-lamanya. Atau supaya pada saat dia datang yang kedua kali, tidak akan ada lagi kematian. Kenapa? Karena dia telah menyerahkan anaknya sendiri untuk mati. Sehingga kita memiliki keselamatan tersebut. Jadi kalau demikian kematian itu yang tidak baik itu siapa yang buat? Alkitab menyatakan Yohanes 8 ayat 14, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Mulai dari Adam dan Hawa. Melakukan keinginan daripada setan. Ia adalah pembunuh manusia, bukan Allah. Jadi kalau kita katakan, waduh, seringkali ada orang berduka, waduh, kita saya sangat mencintai si A atau si B, tapi Tuhan lebih sayang, ya Tuhan mengambil dia, Tuhan dengan kata lain membunuh dia. Waduh, saya kadang-kadang ya dari satu sisi saya katakan, mungkin kurang tepat kita katakan kita sayang, tapi Tuhan lebih sayang. Kok sayangnya Tuhan itu kok bunuh-bunuh begitu ya? Nggak begitu Tuhan kita. Bukan setan bukan Allah kita yang suka membunuh kiri kanan. Pembunuh manusia itu sejak semula itu adalah setan, iblis, ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta sejak dari semula, yang berkata dusta itu bukan Allah, setan. Ya. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, bukan Allah yang bisikan dalam kerajaan surga. Setan, coba kamu punya kesombongan dalam hatimu. Bukan. Itu asal-usulnya itu dari dalam diri dia sendiri. Dari dalam setan itu sendiri, Lucifer itu sendiri. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa, sumber, atau dengan kata lain, sumber segala apa? Sumber segala dusta. Dan itu dialah, ya, iblis itu ya. Dia yang disebutkan dalam Yeskiel 28 itu dengan penuh dengan apa? Dialah yang berbuat dosa, bukan Allah. Dan dia dibuangkan dari gunung Allah. Dan ke bumi dia dilempar oleh Allah. Yeskiel 28 ayat 16-17. Ya, dan dalam Wahyu 12 ayat 19 juga katakan apa? Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia itu dilemparkan ke bawah. Jadi Lucifer itu adalah ular tua atau naga yang disebutkan dalam Wahyu 12 ayat 9. Dia dilemparkan ke bawah, dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Jadi dia adalah apa ya? Berasal dari surga. Dia diciptakan di surga, saudara. Jadi diciptakan, ya, tidak bercelah. Dia bukan diciptakan dalam penuh dengan dosa, tidak ya. Di Yeskiel 28:15, engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan. Kecurangan itu bukan dari luar Lucifer, luar setan atau iblis atau ular tua atau naga. Bukan, dia terdapat dalam diri Lucifer itu. Sampai terdapat kecurangan padamu di dalam dirimu. Jadi kesombongan itu muncul di mana ya? Kesombongan itu muncul dari dalam dirinya. Yeskiel 28 ayat 14 sampai 17 katakan,
Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Posisinya tinggi sekali, saudara. Posisinya tinggi sekali dia. Dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Ya, dia sudah bercahaya dia, saudara. Sebagai kerub, dia sudah malaikat yang paling bercahaya. Lalu kemudian dia apa ya? Dia juga berjalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Tapi justru pada saat dia berjalan di tengah-tengah yang bercahaya, besar kepala dia. Besar kepala dia. Kacang yang lupa akan kulitnya. Ingin lebih. Ingin lebih. Menjadi apa ingin lebihnya? Dia ingin menjadi seperti pencipta. Ciptaan yang ingin menjadi pencipta. Engkau, Yesaya 14, ayat 13-14 katakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku di langit, kalau Anda baca seterusnya. Dan ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Waduh, dia itulah ya. Manusia telah ditawarkan ya oleh si iblis. Coba kita lihat apa yang iblis setan katakan kepada Adam dan Hawa. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Ya. Jadi kerinduan setan dari semula adalah menjadi seperti Allah, menjadi lebih. Dan kita semua dalam kehidupan kita maunya jadi lebih kaya, lebih terhormat, lebih berposisi. Lebih banyak ini, lebih banyak itu, lebih banyak perhiasan, lebih banyak mobil, lebih banyak rumah, lebih banyak, lebih, dan lebih. Karena dari sejak semula, setan menawarkan kelebihan-kelebihan yang dapat kita peroleh di luar Allah. Ya, di luar Allah. Dengan kata lain, kita tidak melihat siapa diri kita, ciptaan. Kita ingin menjadi seperti yang maha tinggi. Kitab Yudas hanya satu fatsal ya, tapi mari kita lihat Yudas fatsal, satu-satunya fatsal ini ayat ke-6 dikatakan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi itulah ya. Itulah setan tersebut. Dia tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Dia sudah diciptakan sebagai kerub yang bersinar, berjalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Tapi kemudian dia menjadi ingin lebih. Menjadi apa? Menjadi sombong. Menjadi sombong. Dan ini menjadi satu misteri ya. Menjadi satu misteri. Kenapa? Kenapa ada rasa sombong yang timbul? Kenapa ada rasa sombong yang menyebabkan setan harus terpisah dari Allah? Dia harus dilemparkan keluar dari surga. Ya. Dia harus dan ini menjadi satu misteri. Kenapa harus ada orang yang makhluk yang terpisah dari Allah, Allah yang sempurna, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Kok ada orang yang tidak menghargai Allah yang penuh kasih, Allah yang penyayang itu, yang melakukan yang terbaik yang telah dia lakukan. Ini kan jadi misteri ya. Sampai-sampai karena begitu hebat misterinya, sampai kita tidak tahu jawabannya, sampai saat ini banyak manusia yang menyatakan, wah Allah yang menyebabkan dosa. Allah yang, kalau Allah itu adalah pencipta, maka dialah yang menciptakan kesombongan di dalam diri Lucifer. Kalau bumi ini, kalau alam semesta itu diciptakan, tidak ada kesombongan, tidak ada dosanya, kok dosa itu bisa muncul di hati Lucifer? Berarti itu adalah Allah yang menciptakannya. Dan itulah karena kita mencoba untuk menjelaskan tentang asal usul kesombongan dalam hati setan yang sesungguhnya Alkitab sudah katakan, pena inspirasi sudah katakan misteri. Lalu kemudian kita persalahkan siapa ya? Kita persalahkan apa ya? Kita persalahkan Allah. Nah, kenapa saya bawa hal ini? Karena terus terang saja ada begitu banyak hal-hal di dalam dunia ini sekalipun yang orang-orang dunia sekalipun alami, tetapi mereka tidak dapat menjawabnya. Karena seringkali itu menjadi satu apa ya? Misteri. Satu misteri. Oke, mari kita hal-hal yang sangat praktikal saja ya. Ini saya percaya ini tidak terjadi secara umum, tidak terjadi secara general. Dan saya berdoa ini tidak terjadi dalam keluarga
kita, ya, keluarga-keluarga kita masing-masing. Tetapi saat ini ada yang disebut dengan istilahnya ya family estrangement, ya. Jadi ada yang terjadi adalah ada orang-orang tua yang merasa mereka sudah melakukan yang terbaik kepada anak-anak mereka. Ya, tentu saja tidak ada orang tua yang sempurna, ya. Itu bayangan. Tidak ada orang tua yang sempurna, tapi pada saat itu dikatakan anak-anak ini setelah coba dilatih, dididik oleh orang-orang tua dengan sebisanya, dengan penuh kasih dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak mereka, dalam artikel ini, anak-anak ini yang pria tidak mau berbicara dengan orang tuanya. Saya pernah berbicara dengan seorang orang tua, ya, yang berkata, pendeta, anak saya satu-satunya laki-laki, begitu dekat sekali dengan saya. Kami berikan yang terbaik kepada dia, nggak pernah dimarahi, nggak pernah dipukul. Tapi sekarang pendeta, tidak pernah lagi mau angkat telepon, tidak pernah lagi mau berkomunikasi kepada kami. Ya, bertahun-tahun. Ya. Bukan hanya anak laki-laki, perempuan. Artikel ini katakan ya, my daughter hasn't wanted a relationship with me for 25 years. Ada seorang anak putrinya dikatakan, tidak selama 25 tahun tidak mau tahu tentang orang tuanya. Kenapa? Mereka orang tua bingung, ini misteri. Kami sudah lakukan yang terbaik, ya. Tapi kok ini enggak malu anak-anak ini untuk berhubungan. Dan inilah menjadi apa ya? Menjadi penyelidikan demi penyelidikan. Ya, penyelidikan demi penyelidikan. Ini ada satu artikel, Parents and Children Who Are Estranged, yang terpisah, yang menjadi seperti orang asing, keterasingan antara orang tua dan anak-anak mereka yang masih dewasa. Waktu masih bayi, peluk terus ya, anak-anak itu masih kecil, gandengan terus dengan anak orang tua. Tapi pada saat mereka besar, apalagi sudah keluar dari rumah, angkat telepon aja nggak pernah. Ya, apalagi mau bertemu dengan orang tua bertahun-tahun. Dan inilah bukan hanya research demi research, buku demi buku. Joshua Coleman, ketika orang tua terluka, ya, bagaimana masalah keterpisahan dengan anak-anak mereka when parents hurt. Ada lagi rules of estrangement, peraturan tentang apa? Ini juga penulis yang sama, Joshua Coleman, ya. Bagaimana anak-anak yang memutuskan hubungan dengan orang tua mereka. Atau Kathy McCoy menulis buku We Don't Talk Anymore. Bagaimana orang tua dan anak-anak itu apa ya? Tidak lagi berbicara. Ya. Dan kalau Anda mengikuti ada di Facebook, ada grup-grup Facebook ya, yang judul grup itu adalah salah satunya ya, ibu-ibu dengan anak atau anak-anak mereka yang sudah menjadi asing, anak-anak yang menjadi terasing dengan anak-anak mereka. Misalnya Heidi Schwebach ini, dia tulis ya, dia percaya dia sudah menjadi seorang ibu yang baik. I used to think I was a good mom. I did not think I have to tell them all about my sacrifice. Dia katakan dia sudah berusaha sebaik-baiknya. Pengorbanan demi pengorbanan yang Heidi Schwebach ini berikan kepada putrinya ya, kepada anak-anaknya ya. Padahal dia seorang single mother. Dia akui dia tidak sempurna, tapi dia tidak pernah marah-marahi, dia tidak pernah, semua yang terbaik. Dan anak-anaknya itu adalah anak-anak yang penurut pada mulanya. Suka untuk berkomunikasi dengan dia, suka untuk berbicara terbuka, tapi pada satu saat tiba-tiba hilang hubungan dengan anak-anak tersebut. Tidak mau lagi berkomunikasi, tidak mau balas surat ini, tidak mau balas teks ini, dan lain sebagainya. Jadi sedih sekali keadaan mereka. Kenapa? Ini sampai terjadi. Tiba-tiba kok ini ada baik, orang Nado bilang ada baik-baik pendeta. Ada baik-baik saya dengan keluarga anak-anak saya. Ya, kita sudah lakukan yang terbaik. Tapi kemudian mereka hilang begitu saja. Ya, Joshua Coleman ya, dalam artikelnya di Atlantik dikatakan bahwa ini terjadi karena adanya apa? A shift, adanya pergeseran nilai keluarga di Amerika yang memicu kerenggangan baik orang tua dan anak-anak mereka yang yang sudah menjadi dewasa. Kenapa? Ada nilai-nilai yang berubah di Amerika dan juga mungkin di mana saja ya, di Indonesia. Kenapa? Ya. Kenapa ya? Ini terjadi oleh sebab apa? Adanya kebudayaan yang berubah katanya ya. Kemudian mari kita lihat poin-poin yang dikemukakan dalam artikel ini. Poin pertama ya, dikatakan apa ya?
My recent research, penelitian saya yang terbaru, yang terkini, dan pekerjaan klinis saya selama 4 dekade terakhir, 40 tahun dia selidiki ini ya, has shown me, telah menunjukkan kepada saya, bahwa Anda dapat menjadi orang tua yang terbaik. You can be a conscientious parents, and yet your kid may still want nothing to do with you when they are older. Apapun yang Anda buat, mau buat yang terbaik sekalipun, ya terbaik, Anda mungkin akan dapati bahwa anak-anak Anda itu tidak mau lagi, tetap tidak mau berurusan dengan apa? Anda ketika mereka apa ya? Ketika mereka sudah tua. Ketika mereka sudah tua. Dan dibuatlah di sini ya. Ada anak-anak ya, bukan hanya seperti tadi sudah saya berikan contoh seperti Heidi Weibach ya. Tapi orang-orang tua yang katakan 4 tahun tidak ada anak-anak yang telepon kepada orang tua ini, dikatakan, bagaimana kalau saya sakit? Kalau saya mati? Gak ada yang akan tahu. Kenapa? Karena cuma anak-anak saya yang tahu di mana saya berada, kata lain ya. Tapi mereka selama 4 tahun tidak pernah berhubungan dengan kami. Kenapa? Nah, inilah ya. Artikel ini menyatakan nilai-nilai yang berubah itu terjadi. Ya. Nilai-nilai yang berubah itu terjadi. Ya. Kenapa? Karena di zaman dahulu 50 tahun lalu atau apa ya, orang tua itu, dan di dalam keluarga nilai yang diutamakan adalah tanggung jawab kita. Ya. Kita akan dicela kalau tidak kita melakukan tanggung jawab kita. Baik sebagai orang tua dan sebagai anak. Kita melakukan tanggung jawab ya. Apa yang kita tanggung jawab pada anggota keluarga kita, kepada anak-anak kita. Lalu anak-anak juga memiliki tanggung jawab. It's all about duty. Tanggung jawab ya. Nah, yang terjadi sekarang pergeseran nilai itu sekarang bukan lagi tanggung jawab yang diutamakan, ya. Tetapi identitas pribadi saya itu yang diutamakan, ya. Itu yang diutamakan. Kalau ada orang yang bernama Budi, orang yang berbudi artinya orang yang melakukan tanggung jawab. Ya, dia anak yang berbudi, anak yang melakukan tanggung jawabnya, orang tua yang melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan lain sebagainya. Itu dulu kuno itu. Sekarang yang penekanannya bukan lagi tanggung jawab. Kenapa? Karena adanya independensi, masing-masing itu harus cari kesenangannya masing-masing, hidup sendiri-sendiri. Kalau ke restoran jangan bertanggung jawab dengan membayar uang untuk orang ini, masing-masing bayar dewe-dewe, bayar sendiri-sendiri gitu. Dengan kata lain, terjadi pergeseran antara nilai kebersamaan yang diutamakan, kebersamaan dalam keluarga, dalam masyarakat, tetapi sekarang apa identitas pribadi saya yang saya dapat tampilkan, itulah yang diutamakan. Itulah nilai utama kita. Ya. Jadi dengan kata lain, yang diutamakan sekarang itu apa ya? Yang terjadi adalah starting in the late 19th century. Dikatakan apa? Mulai akhir abad ke-16, sumber identitas tradisional, ya seperti kelas, agama itu yang menentukan apa ya? Identitas, wah saya ini orang ini, saya orang ini ya. Dan lain sebagainya. Atau komunitas, saya orang Indonesia. Apa artinya kalau saya bilang, saya orang Indonesia? Saya masih apa? Saya nggak ada hal lain saya tidak boleh buat. Sebagai orang Indonesia, saya menghormati ini, menghormati itu. Itu dulu, itu kuno. Itu kuno. Orang beragama kuno. Ya. Kenapa sekarang penekanannya bukan lagi komunitas, bukan lagi budi yang dapat kita lakukan di keluarga atau komunitas, tetapi personal growth, pertumbuhan pribadi saya dan ke happiness-nya saya, kebahagiaannya saya pribadi. Itu saya utamakan. Jadi sekarang yang menekankan diri saya bukan lagi pendeta Stephen Rantung diasosiasikan dengan orang Indonesia atau diasosiasikan dengan sebagai pendeta, tapi Stephen Rantung adalah Stephen Rantung. Dia unik dengan dirinya. Jangan dibilang-bilang, dia orang Indonesia kok tindakannya begitu. Kok dia pendeta tindakannya begitu. Jangan. Orang saat ini ya, kalau si Stephen maunya bikin begitu, ya itulah dia. Itulah keberadaannya. Ya. Jadi keberadaan masing-masing kita itulah yang menjadi identitas yang diutamakan. Jadi saya dulu nama-nama orang Ethiopia saja ya. Hati-hati, orang Ethiopia itu tidak punya kalau orang kalau saya orang Ethiopia itu tidak punya nama keluarga. Jadi Stephen Rantung itu nama keluarga. Tapi kalau saya orang Ethiopia, maka nama saya itu adalah Stephen Alex. Artinya Stephen anaknya Alex. Lalu ayah saya namanya Alex Karel karena opa saya namanya Karel. Jadi
Kita itu diasosiasikan dengan orang tua kita, bukan dengan family name kita di Ethiopia. Ya. Jadi segala sesuatu itu berhubungan dengan siapa kita, siapa keluarga kita. Tetapi sekarang orang-orang tidak mau lagi diasosiasikan dengan keluarga, tidak mau diasosiasikan dengan gereja. Ya, makanya ya, kok orang Advent kok pembawaannya begini. Itu kuno bagi orang sekarang, bagi orang dulu. Itu kuno. Saya orang Advent, tapi saya adalah Stephen Rantung dengan keunikan saya sendiri. Ya, kalau saya pendeta sekalipun, saya mau pakai anting-anting di hidung, itu urusan saya. Atau rambut saya mau dicat, kalau masih ada rambut ya. Tapi segala sesuatu itu tergantung kepada diri saya sendiri. Itulah kalau saya berbahagia dengan anting-anting saya, maka itulah saya. Tidak lagi saya diasosiasikan, kalau dulu ya, kalau kita di mana-mana, di pesta atau apa, ini pasti orang Advent. Kenapa kan Anda tahu dia orang Advent? Dia nggak ada anting-antingnya, nggak ada kalungnya. Sekarang bukan lagi. Kita sekarang ini diri saya, keberadaan saya, itu yang penting. Ya tentu saja Tuhan ingin kita memiliki kemandirian. Tentu saja kita masih memiliki pilihan-pilihan ya yang harus kita buat sendirinya. Kita tidak masuk surga berdasarkan agama, berdasarkan anaknya siapa. Kita masing-masing memiliki pilihan-pilihan kita sendiri. Tetapi seringkali kita memiliki pilihan-pilihan yang kebablasan yang berada di luar kehendak Allah. Yang mana kita hanya mengutamakan bukan kebebasan memilih kita di dalam kasih Allah, tetapi kebebasan memilih kita di dalam keputusan yang kita pikir itu yang terbaik. Dan itulah yang seperti dilakukan oleh Lucifer ya. Dan kita menghasilkan saat ini generasi-generasi atau manusia-manusia yang berfokus hanya kepada dirinya sendiri. Di luar Allah, sudahlah Allah. Sudahlah nilai norma-norma yang biasanya berlaku di gereja. Tidak ada lagi pinggir. Ya. Tapi poinnya adalah, pada saat kita mencoba untuk mencari kebahagiaan di dalam diri kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, dengan apa keinginan hati kita sendiri, hati-hati. Ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju apa? Amsal katakan, ujungnya menuju maut. Ujungnya menuju maut. Kita sudah pelajari tadi malam bagaimana hati itu dapat menjadi licik, saudara ya. Keinginan-keinginan kita fokus pada diri saya. Dan ini sudah dibuktikan juga ya. Sudah dibuktikan. Bagaimana Jen Twenge dalam bukunya Generation Me, ya, bagaimana anak-anak Amerika, anak-anak muda Amerika saat ini lebih memiliki confident, ya, keyakinan diri. Mereka tahu apa yang mereka mau, tapi mereka pada saat yang bersamaan juga entitled, maunya segala sesuatu itu berpusat kepada dirinya. Dan pada saat mereka berpusat kepada diri mereka sendiri, they are more miserable than ever before. Coba kita lihat, semakin banyak anak-anak muda kita yang yang mati bunuh diri. Ya, dulu, yang bunuh diri itu orang tua yang hilang pekerjaan. Sekarang anak-anak muda kita, nggak ada yang like saya punya foto di Instagram, atau ada yang menjelek-jelekan saya di Instagram, langsung dia lompat dari jembatan dan lain sebagainya. Fokus kepada diri mereka, mau dipuja dan dipuji. Tapi justru itu yang membawakan kebinasaan, saudara. Mari kita melihat siapa kita. Dan kita tidak bisa lepas dari Allah yang menciptakan kita. Kepuasan kita bukan karena saya menjadi orang yang terkenal, karena video saya, karena foto saya di Instagram banyak yang like, dan lain sebagainya. Bukan. Kepuasan kita di dalam Tuhan. Ya. Bersyukur kita berada di dalam Tuhan. Kepuasan kita bukan karena manusia yang puja-puji, kita ingin mendapat yang lebih seperti Lucifer. Bukan. Kepuasan kita hanya di dalam Tuhan. Mazmur 107 ayat 8-9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dan jiwa-jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Kita sering menghadapi masalah kehidupan karena apa ya? Self pity. Kenapa pendeta saya kok dari dulu pekerjaan saya begini terus ya. Teman-teman lain udah pada jadi dokter, udah pada RN, kok saya masih begini terus. Puaskanlah segala sesuatunya itu di dalam Tuhan. Ya, dipuaskan di dalam Tuhan, saudara. Bersyukur apapun. Kepuasan itu ada orang yang kaya,
yang terkenal. Tapi tidak puas hidupnya, bunuh diri mereka. Tidak bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kalau saya masih di Indonesia, bersyukur. Kalau saya bisa ke Amerika, bersyukur. Saya tinggal di apartemen, bersyukur. Kalau saya dapat rumah, bersyukur. Dalam segala sesuatu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kolose 1 ayat 9-12, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Bukan kemuliaan diri kita. Untuk menanggung segala sesuatu, masalah kehidupan, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bukan di dalam kerajaan dunia ini kedudukan kita. Waduh, udah punya rumah belum? Oh, belum. Waduh, bahaya. Mobilnya bagaimana? Aduh, masih mobil Jepang, masih mobil Jerman lah. Tapi biarlah kita dilayakkan ya, untuk berada di dalam kerajaan terang. Ya, dalam kerajaan terang. Well, saya bersyukur ya, bahwa seringkali tentu saja ada begitu banyak seperti pelajaran kita, kembali pelajaran kita. Misteri-misteri kehidupan yang kita tidak bisa jawab. Tapi ada satu hal yang bukan misteri. Satu hal yang tidak menjadi misteri bagi saya adalah bahwa dosa dan Lucifer itu ada awal dan akhirnya. Ada awal dan akhirnya. Dia sudah diciptakan, dia jatuh menjadi sombong, menyebabkan kita semua dapat jatuh dalam dosa. Tetapi Wahyu 29 ayat 10 katakan, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Wahyu 21 ayat 1 dan 4 katakan, lalu Yohanes, aku melihat langit yang baru, bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kerinduan-kerinduan hati kita, kesombongan-kesombongan hati kita, masalah-masalah dengan anggota keluarga kita yang menjadi asing dengan kita, keterpisahan kita, penderitaan dan lain sebagainya, termasuk kematian, telah berlalu. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih. Masih bersama-sama, mungkin ada tambahan dari Papi, silakan di unmute dulu. Oh, sudah sekali, bagus sekali pekabarannya. Hanya memang ada pertanyaan yang cukup berat juga untuk dijawab. Pertanyaan yang muncul berulang kali, kalau Allah itu tidak pembunuh, dikatakan Allah itu, setan adalah pembunuh, kenapa dikatakan Tuhan menyuruh anak sulung di Mesir itu dibunuh, kemudian Tuhan menyuruh umat Israel di tanah Kanaan membunuh semua orang-orang yang mereka akan kunjung pergi itu. Apakah Allah itu pembunuh? Dan selalu yang kami jelaskan, mungkin bisa dijelaskan lebih sempurna, bahwa Allah mengetahui masa depan orang-orang tersebut, sehingga terjadilah kematian-kematian tersebut. Ya, oke, tapi pelajaran sangat penting. Thank you. Thank you, Pi. Ya, memang kita pernah bahas hal tersebut ya pada saat kita membahas pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, dikatakan mereka diperintahkan untuk membunuh. Dan kalau kita melihat pada saat Tuhan memberikan perjanjiannya kepada Abraham ya, dia katakan bahwa mereka akan berada di tanah pengasingan, tanah perhambahan, tapi mereka akan kembali. Ya, mereka akan kembali setelah dosa-dosa orang Amori atau orang-orang Kanaan itu telah apa ya, penuh dengan kata lain. Jadi pada saat Tuhan membunuh mereka, itu adalah dalam rangka keadilan Tuhan yang harus terjadi. Ya, bukan hanya kepada orang Kanaan. Kenapa Tuhan harus memusnahkan orang-orang di zaman Nuh ya? Karena kalau tidak dimusnahkan, maka kasih Tuhan itu tidak ternyata. Apa yang dapat kita lihat? Kalau sampai tidak dimusnahkan, maka Nuh dan anggota keluarganya itu akan juga berdosa, dan tidak ada orang lagi yang akan menjadi orang benar ya. Tidak lagi orang menjadi orang benar. Jadi hal-hal yang Allah ketahui bahwa dosa mereka itu sudah mencapai puncaknya. Mereka sudah, orang Kanaan sudah diberikan kesempatan demi kesempatan untuk bertobat, tapi mereka tidak mau bertobat. Ya, jadi Tuhan memberikan perintah untuk membunuh mereka, di mana orang Israel itu menjadi alat keadilan Tuhan. Alat keadilan Tuhan. Oleh sebab dosa-dosa mereka yang sudah penuh dengan kata lain. Dan poin kedua, kalau mereka tidak dibunuh, maka seperti kita lihat tadi, kalau tidak ada yang dibunuh di zaman Nuh, maka Nuh sendiri itu akan apa? Habis dengan kata lain ya. Demikian juga dengan orang-orang Israel. Kalau mereka orang-orang Kanaan tidak dibunuh,
maka tidak akan ada umat Allah yang benar. Tidak akan ada Daud, tidak ada lagi umat-umat Allah yang benar. Oleh karena walaupun saja kita sudah lihat, walaupun hanya tidak semua yang dibunuh, tapi apa akibatnya? Waduh, dosa, ya, penyembahan berhala dan lain sebagainya itu menjadi bagian dari kehidupan umat-umat Israel. Ya, itulah mungkin tambahan dapat. Oke, thank you. Betul sekali. Ya, Bapak Gibson, silakan Pak Gibson. Lalu Bapak Simatupang, nanti mungkin ada tambahan, silakan. Bapak Gibson, silakan Pak. Saya duluan Pak. Ya, silakan Pak Gibson. Oke, terima kasih banyak Pak atas pelajarannya yang sangat luar biasa di pagi hari waktu Indonesia. Yang pertama sekali kita sapa dulu Pak, teman kita Bapak Freddy Marbun. Mungkin sudah 2 kali nih beliau ada di tempat kita. Mohon didoakan beliau ada sakit dan juga supaya rajin dan beliau ingin belajar tentang firman Tuhan dan kebenaran yang sebenarnya. Oke. Bradley Marbun, Pak Gibson ya? Iya. Selamat bergabung Bapak Bradley ya. Iya. Ya, silakan Pak Gibson. Ada mungkin pertanyaan atau tidak? Cuman itu saja mau disampaikan. Pertanyaan saya begini, Pak. Oke. Iya. Kalau sakit penyakit, penderitaan, semua yang tidak benar atau tidak baik di bumi ini adalah perbuatan si setan atau si iblis. Itu biasanya kita katakan. Semuanya itu karena perbuatan atau godaan si iblis. Baik apapun itu yang jahat. Apakah Lucifer pada saat dia memiliki kesombongan, dari manakah dia mendapatkan kesombongan itu? Kalau kita mengatakan dari setan semuanya, bukankah Lucifer itu termasuk setan juga? Jadi dari mana dia mendapatkan rasa kesombongan itu? Kalau kita mengatakan kesombongan itu dari Lucifer gitu. Terima kasih Pak. Ya, seperti pelajaran kita katakan itu timbul dari dalam dirinya sendiri, dari dalam hatinya. Dan bagaimana itu bisa berkembang dari dalam hatinya itu adalah seperti pelajaran kita katakan tadi sudah menjadi satu hal yang misterius mungkin gitu ya. Mungkin saya boleh dapat bantuan Pak Simatupang jika ada yang bisa ditambahkan sebuah pertanyaan ini, silakan Pak Simatupang. Sudah cukup jelas pendeta Rantung, saya rasa tidak perlu lagi ditambahkan karena sudah sangat jelas sekali. Terima kasih. Ya, makasih Pak Gibson. Jadi kalau yang tadi pembahasan kita tadi itulah menjadi satu hal yang misterius yang kita bahas dari bacaan kita maupun sebagai tambahan kita ya, yang mungkin saat ini kita belum dapat tahu jawabannya kenapa itu kok bibitnya itu dari mana itu bibitnya itu ya. Tapi kita lihat bahwa itu bukan dimulaikan oleh Allah yang baik. Ya. Kalau Allah yang menciptakan itu berarti dia membunuh anaknya sendiri yang telah datang untuk menebus kita ya. Jadi Allah bukan pembunuh. Alkitab sudah cukup jelas menyatakan bahwa justru anak Allah itu yang dibunuh, bukan yang menjadi bukan menjadi pembunuh ya. Nah, tapi suatu saat mungkin kita akan dapat memiliki jawaban yang lebih lengkap dan memuaskan, tapi untuk saat ini pelajaran kita katakan itu menjadi satu misteri, Baik, Saudara Ibu Paula, Ibu Paula, ya silakan. Di-unmute dulu. Ya. Pendeta mau tanya sedikit mengenai kalau kita ke kerajaan ke surga, biasanya kan itu terjadi tabiat yang membawa kita untuk ke surga. Tabiat. Jadi secara pribadi kita di dunia ini kita harus hidup baik, mencerminkan tabiat kita yang baik, baru kita bisa ke surga. Nah, pertanyaan saya, surga itu tempat yang suci. Kenapa bisa ada kesombongan yang muncul, persaingan yang bisa muncul di surga? Makasih. Betul. Jadi kembali lagi nih hampir itulah makanya pelajaran kita sudah katakan ini tetap masih menjadi satu misteri seperti pertanyaannya Ibu Manembu atau Ibu Paula ya, seperti Bapak Gibson juga, dan yang coba diterangkan oleh pelajaran sekolah sahabat kita, bagaimana ini adalah satu hal yang yang misteri ya. Kok bisa itu muncul? Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi dalam bagian tambahan saya, kadang-kadang ada orang tua kok anak saya itu, saya sudah melakukan yang terbaik, kok mereka udah 25 tahun nggak mau telepon saya, 4 tahun nggak pernah mau
nggak mau terima telepon saya. Apa salah saya? Ya. Jadi itulah seringkali banyak hal di dalam dunia ini sekalipun yang masih menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Ya. Tetapi poinnya adalah apapun yang kita pikirkan tentang misteri tersebut, yang pasti itu bukan dimulaikan oleh Allah, yang pasti itu adalah satu masalah yang terjadi dimulaikan oleh Lucifer, tetapi Allah sendiri yang telah memberikan jalan keluarnya. Sehingga pada suatu saat mungkin kita lihat, kalau kita ingin mencari tahu sampai bibit-bibitnya itu kok surga yang suci, ya dari mana bibit kesombongan itu muncul di hati Lucifer atau iblis, kemudian setelah dia jatuh namanya iblis atau setan, ya. Jadi dari mana semua itu? Dan bagaimana itu bisa tumbuh roh apa ya? Apa karena kita ada orang yang seringkali berkata begini, pendeta itu orang itu dulu dia ini pimpinan ini kok rendah hati sekali. Tapi begitu dia memiliki jabatan-jabatan ini dan itu, waduh, kok dia berubah, pendeta. Nah, seringkali kita juga berpikir tentang hal tersebut, orang kok bisa berubah. Ya. Jadi mungkin pada saat kita berada dalam cahaya dan kemuliaan seperti Lucifer itu, maka cahaya dan kemuliaan itu menyebabkan dia matanya jadi apa? Buta terhadap siapa dirinya sendiri dan siapa penciptanya. Ya. Jadi kemuliaan Allah itu dapat memiliki resiko. Memiliki resiko manusia yang dibutakan dengan apa? Di hati yang muncul oleh sebab terangnya kemuliaan yang dia lihat mungkin yang ada di sekelilingnya yang dia ingin untuk lebih. Tapi sekali lagi, saya tidak dapat, pelajaran kita katakan tidak ada seorang pun mungkin yang dapat menjawab secara sempurna, itu masih merupakan sebuah misteri. Ya, makasih. Ya, makasih. Ya, demikian juga dengan Saudari Yuliana ya. Pertanyaan, kalau Allah itu Maha tahu, mengapa dia tetap ciptakan Lucifer ya? Dia menciptakan karena dalam konteks pelajaran kita tadi malam dan juga malam ini, dalam konteks apa ya? Konteks kasihnya. Kasih itu menyebabkan manusia, termasuk ciptaan Allah, termasuk Lucifer, memiliki apa? Kebebasan memilih. Dan kebebasan memilih itu dapat disalahgunakan. Kebebasan memilih itu dapat disalahgunakan, tetapi Allah rela untuk menunjukkan kasih-Nya, termasuk kasih yang terbesar pada saat anak Allah mati di kayu salib. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Saudari Yuliana. Baik, terima kasih. Ada lagi? Bapak Simatupang, ada yang mau tambahkan? Oh, Bapak Hendrik Silaban, silakan. Ya, salam. Salam. Ya, saya juga seperti firman tadi juga Pak ya disampaikan Bapak bahwa identitas kita itu memang dilihat dari fisik mungkin Pak ya, yang Bapak bilang tadi pakai anting-anting, mungkin pakai kalung, itu identitas orang Akpen. Jadi saya sebelum memang mungkin tahun kemarin Pak ya, memang saya memakai jenggot cukup panjang Pak ya, kami pelayanan misionaris Pak ya, jenggot panjang, dan saya memakai cincin, termasuk rantai-rantai gitulah Pak ya. Saya punya identitas seperti tadi. Mereka melihat, oh ini mungkin ini ustadz yang luar biasa, pikir mereka itu Pak ya. Karena saya masuk ke ranah mereka Pak ya. Orang-orang memang radikal, memang pernah saya memang bergabung sama mereka Pak ya. Memang mereka tidak mengenal saya, tapi saya mengenal mereka. Tapi mereka yakin memang bahwa itu saya seorang ustadz. Saya memang luar biasa. Dan kemarin Pak, puji Tuhan nih Pak ya, pelayan kami Pak ya, yang Bapak doakan, kami ke kantor imigran kelas 1 di Pekanbaru Pak ya. Bagaimana Tuhan itu luar biasa. Memang kami tidak bawa KTP Pak. Kebetulan luar biasa. Sepertinya petugas mereka itu Pak, dari kepolisian apa semua, mereka memang kayak dibutakan, diapakan Pak ya. Saya tidak berbohong Pak. Tidak minta KTP. Padahal diminta KTP. Tolong Pak, KTP identitas. Kalau memang saya memang kemarin Pak, kalau memang lihat KTP saya mungkin diusir saya Pak. Karena kami Kristen. KTP saya memang Kristen Pak. Dan kebetulan di penjara itu tidak ada yang Kristen Pak. Semua Muslim. Dari Suriah, Syria, Afghanistan, Pakistan Pak. Tapi memang doa Bapak ya, termasuk seluruh tim yang ikut di Zoom, mendoakan pelayanan kami kemarin Pak. Luar biasa. Kami bisa terobos Pak dengan luar biasa. Tidak bohong Pak, tidak ada KTP saya Pak di situ. Kami bisa masuk, luar biasa Tuhan itu. Penyertaan. Puji Tuhan, berita kebenaran kita sampaikan. Mereka punya banyak beban. Mereka banyak kesulitan Pak, yang luar biasa kesulitan mereka. Mereka tidak satu pun bisa masuk situ Pak. Di kelas 1 ya Pak ya, imigran. Jadi mereka tuh punya permasalahan. Orang-orang bermasalah semua itu Pak. Ada yang macam lah, kita bilang lah, yang teroris segala macam, pembunuhan.
dipersulit semua Pak. Kami luar biasa doa-doa Pak. Pendeta Rantung, semua tim-tim luar biasa nyata doa itu Pak. Jadi setiap kita orang-orang pada saat ini yang ikut Zoom, doa saya pastikan 100% dijawab Tuhan. Memang ada proses, memang harus kita jalani Pak ya. Saya sendiri sudah merasakan Pak ya, kemarin saya minta doa Bapak ya. Luar biasa kami rasakan pelayan kami Pak. Mereka terberkati, memang semua memang butuh biaya Pak. Mereka butuh makanan, butuh buah katanya. Puji Tuhan Pak, kami bawa, nyampe lah firman tuh. Kalau mereka perut mereka kosong Pak, mungkin tidak sampai berita tuh baik kebenaran itu ya Pak. Puji Tuhan kita berkati mereka Pak. Mereka menerima dan Ibu puji Tuhan bisa sedikit memang Arabnya bisa, Inggrisnya juga bisa Pak ya. Puji Tuhan mereka terberkati Pak. Mereka rindu siraman rohani. Puji Tuhan, saya kemarin pakai koko, Ibu pakai jilbab Pak ya. Jadi kami Pak masuk Pak dengan misi yang luar biasa. Itu yang kami rasakan berkat doa-doa Bapak Pendeta Rantung dan seluruh tim-tim yang ada di Zoom pada saat ini Pak. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus berkati Bapak ya, pelayan Bapak. Biarlah kita semua yang mendengar pada saat ini sama-sama kita menjangkau jiwa-jiwa itu di akhir zaman ini. Kita rindu mereka datang sujud menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kerinduan kami sebagai misionaris Pak ya. Agar jiwa-jiwa semua itu datang kepada Tuhan. Itulah. Dan kami mohon doa Bapak. Kami rindu Sumatera Barat, khusus Minang dan Aceh Pak. Dimenangkan. Biarlah Tuhan tim-tim pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, para misionaris menjangkau suku-suku yang terabaikan Pak ya. Kami rindu suku Minang sama Aceh dimenangkan dilawat Tuhan di hari zaman ini. Itulah Pak kesaksian yang luar biasa yang sudah kami rasakan doa-doa itu. Dan doa saya pastikan Pak 100% dijawab Tuhan. Amin. Amin. Itulah kesaksian yang luar biasa terima Pak. kasih. Terima kasih kesaksiannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Hendrik. Ya. Amin. 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 Baik, Dek, mungkin dari live stream. Ada satu pertanyaan Pendeta. Tuhan menyuruh membunuh karena mereka sudah berdosa. Dari Joy Palar. Apakah mereka yang membunuh itu menjadi berdosa? Dan kalau Tuhan yang menghendakinya, kenapa tidak Tuhan binasakan saja? Kenapa harus menyuruh manusia yang membinasakan? Oke. Wow, pertanyaan yang sangat apa ya? Sangat baik. Kenapa Tuhan harus ada begitu banyak yang dapat? Terima kasih Nana ya yang sudah bertanya ini ya. Ada begitu banyak yang dapat kita jawab pertanyaan yang besar ini ya. Pertama bahwa kalau apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan itu sudah menjadi kehendak Tuhan yang apa ya? Yang dapat kita lakukan ya. Tuhan dalam kedaulatannya dia memiliki kuat kuasa, dalam kemahatauannya dia tahu kenapa sampai orang-orang Kanaan ini patut untuk dilenyapkan oleh sebab keberdosaan mereka yang sudah tidak bisa lagi diampuni atau tidak bisa lagi mereka bertobat dan hal-hal seperti itu. Dan kenapa kalau demikian ya, kenapa Tuhan tidak mungkin seperti Sodom dan Gomora dia turunkan aja api dari langit. Tentu saja Tuhan dapat melakukan hal tersebut. Tetapi pada saat yang bersamaan, saya dapat menyatakan bahwa pada saat Tuhan menyuruh umat-umat Israel untuk membunuh orang-orang Kanaan yang sudah berdosa tersebut, maka Tuhan juga ingin memberikan satu object lesson, pelajaran bahwa keberdosaan itu akhirnya itu sangat, bahasa Inggrisnya messy ya, dengan kata akhirnya itu tidak menyenangkan, tidak mengembirakan untuk melihat orang yang harus apa? Mati terbunuh dengan pedang dan lain sebagainya. Jadi ini dapat menjadi satu pelajaran kepada orang Israel untuk apa ya? Mari kita ikuti kehendak Tuhan. Mereka sudah diberikan kesempatan untuk bertobat, mereka tidak bertobat. Dan apa yang akan terjadi kepada mereka adalah kematian. Dan mereka sendiri melihat kematian tersebut. Dan efek dari apa yang kita lihat ya. Saya pernah melihat kecelakaan yang luar biasa di Ethiopia. Ya, saya nggak mau jelaskan, saya itu ngeri. Sampai sekarang saya nggak bisa tidur melihat akibat kecelakaan tersebut. Tapi karena adanya akibat kecelakaan yang saya lihat di pinggir jalan di Ethiopia, saya sangat berhati-hati. Kalau ya tidak juga pelan-pelan sekali, tapi berhati-hati dalam apa? Berkendaraan, sangat alert. Jangan sampai apa ya. Jadi dengan kata lain, pengalaman-pengalaman yang mengerikan dapat menjadi hindrances, dapat menjadi pencegahan hal-hal yang dapat mencegah kita untuk melakukan hal yang sama. Itulah sebabnya mungkin dapat Tuhan kirimkan api dari surga, tapi pada saat yang bersamaan Tuhan juga ingin memberikan kesempatan kepada orang Israel untuk melihat akibat-akibat dosa, akibat-akibat penolakan terhadap kehendak Tuhan yang dapat terjadi, yaitu kematian yang mengerikan. Ya, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Baik, ada lagi. Terima kasih Nana ya untuk pertanyaannya. Terima kasih. Memasuki pelajaran yang baru ya.
Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini, oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.